Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita di pertemuan mata pelajaran geografi. Salam semuanya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sini materi yang akan disampaikan adalah judul materinya pusat pertumbuhan dan teori lokasi. Nah, mata pelajaran geografi kelas 12. Baik, Bapak Ibu warga kelas 12 semuanya, yang mudah-mudahan kembali kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Baik semuanya, jadi untuk sekali lagi untuk pertemuan hari ini materi yang disampaikan pusat pertumbuhan dan teori lokasi. Materi pengertian pusat pertumbuhan, kemudian faktor pembentuk pusat pertumbuhan, teori lokasi, dampak pusat pertumbuhan terhadap wilayah sekitar. Nah, ini yang nanti akan ada penjelasan tentang mata pelajaran geografi sesuai dengan judul yang dibacakan. Kemudian tujuan pembelajaran kita di sini adalah setelah mempelajari materi ini beserta semua warga kelas 12 khususnya paket C mampu satu menjelaskan pengertian pusat pertumbuhan, yang kedua mengidentifikasi faktor yang memengaruhi pusat pertumbuhan, ketiga menganalisis teori-teori lokasi menjelaskan pengaruh pusat pertumbuhan terhadap wilayah sekitar, yang kelima memberikan contoh pusat pertumbuhan di Indonesia. Nah, ini adalah yang harus kita pahami dalam setiap pembelajaran yang akan disampaikan. Kemudian pengertian pusat pertumbuhan, apa itu pusat pertumbuhan? Jadi berkembang gitu ya, tumbuh lebih tinggi, tumbuh lebih besar gitu. Pusat pertumbuhan adalah wilayah yang mengalami perkembangan ekonomi lebih cepat dibandingkan di wilayah sekitarnya sehingga menjadi penggerak pembangunan regional. Nah, dalam suatu daerah atau wilayah-wilayah yang bisa berkembang, yang bisa bertumbuh lebih cepat, maka dia akan menjadi pusat pertumbuhan untuk wilayah-wilayah yang lain yang masih misalkan belum bertumbuh atau berkembang. Nah, jadi di daerah-daerah tersebut ya harus ada orang-orang yang pemikirannya yang sangat ke depan ya, untuk membangun wilayah yang ketertinggalan. Nah, jika berhasil maka itu akan menjadi pusat pertumbuhan untuk wilayah-wilayah yang lain. Kemudian ciri-ciri, nah di sini aktivitas ekonominya tinggi, infrastruktur lengkap, banyak lapangan kerja, menjadi pusat pelayanan masyarakat. Contohnya, kalau di Indonesia, contohnya ada Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Nah, berarti yang belum disebutkan belum dinyatakan untuk memberikan sebagai pusat pertumbuhan. Berarti sini ada 4 kota yang menjadi pusat pertumbuhan untuk kota-kota yang lain ya. Nah, faktor pembentuk pusat pertumbuhan, beberapa faktor yang memengaruhi terbentuknya pusat pertumbuhan adalah letaknya geografis strategis, ketersediaan sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, investasi dan modal, kebijakan pemerintah. Nah, kesimpulannya semakin lengkap faktor pendukung yang selain 6 ini misalkan, semakin besar peluang suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan. Jika sudah lengkap dari 6 ini, itu sudah bisa menjadi pusat pertumbuhan untuk wilayah lain. Tapi jika kurang, maka masih belum dinyatakan sebagai pusat pertumbuhan. Bahkan kalau bisa lebih dari 6 ini, maka dinyatakan menjadi pusat pertumbuhan untuk wilayah yang lain gitu ya. Teori tempat sentral water crystaller ya. Inti teori suatu wilayah memiliki pusat pelayanan yang melayani daerah sekitarnya.
konsep utama hierarki kota ya. Kemudian jangkauan pelayanan, range, ambang batas penduduk, threshold. Contoh, desa, kecamatan, kabupaten, kota besar, metropolitan. Nah, ini sudah dicapai oleh oleh kota yang tadi disebutkan. Ada Surabaya, Makassar, Medan, Jakarta ya. Sudah mereka lewati. Hierarki yang disebut hierarki tadi suatu sistem atau struktur yang mengorganisasikan berbagai elemen orang atau konsep ke dalam tingkatan atau jenjang tertentu. Nah, itu hierarki kota ya. Jadi dari desa, kecamatan, kabupaten, kota besar dan metropolitan. Kemudian teori kutub pertumbuhan Francois Perroux ini menurut orang-orang yang terkemuka ya terkait hal ini. Growth Fall Theory, pertumbuhan ekonomi tidak terjadi merata tetapi berpusat pada lokasi tertentu yang disebut kutub pertumbuhan. Karakteristik memiliki industri unggulan, kemudian menarik investasi, menyerap tenaga kerja, menyebarkan efek pembangunan ke wilayah sekitar. Contoh, kawasan industri di Cikarang. Nah, ini termasuk juga lah. Tapi mungkin masih belum mencapai yang 6 tadi yang disebutkan. Ayah di sini. Abang ayah di kantor. Kemudian teori lokasi industri Alfred Weber. Faktor penentu lokasi industri. Menurut Weber, lokasi industri ditentukan oleh biaya transportasi, biaya tenaga kerja, keuntungan aglomerasi. Tujuan utamanya adalah menekan biaya produksi agar memperoleh keuntungan maksimal. Mohon maaf jika ada suara-suara yang lain lah Bapak Ibu. Kemudian teori lokasi pertanian Fontinen. Pola penggunaan lahan Fontinen menjelaskan bahwa jenis usaha pertanian dipengaruhi oleh jarak dari pasar, urutan dari pusat kota, hortikultura, kehutanan, tanaman pangan, peternakan. Prinsipnya semakin jauh dari pasar biaya transportasi semakin besar. Betul ya. Dampak positif pusat pertumbuhan, dampak bagi wilayah sekitar adalah meningkatkan kesempatan kerja, memacu pembangunan infrastruktur, meningkatkan aktivitas ekonomi, mendorong inovasi dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dampak negatifnya adalah dari pusat pertumbuhan, permasalahan yang muncul, urbanisasi berlebihan, kemacetan lalu lintas, pencemaran lingkungan, kesenjangan wilayah, kepadatan penduduk. Tantangannya pemerataan pembangunan agar manfaat dirasakan seluruh wilayah. Nah, jadi ada berupa dampak positif maupun negatif dari pusat pertumbuhan yang bertumbuh ya. Seperti ini kan di Jakarta itu ya, di Jakarta itu tingkat kemacetannya sangat luar biasa. Tapi bertumbuhnya juga luar biasa. Nah, kemudian contoh pusat pertumbuhan di Indonesia. Nah, ini tadi kan ada 4 tadi ya disebutkan, ada Surabaya, ada Makassar, ada Medan, ada Jakarta. Wilayah di sini disebutkan ada Jakarta, pusat pemerintahannya dan jasa. Fungsi utama Surabaya, perdagangan dan industri. Medan, perdagangan Sumatera. Makassar, gerbang Indonesia Timur. Balikpapan, industri dan energi ya. Pusat-pusat ini memberikan efek pertumbuhan bagi daerah sekitar. Ya, tadi ada lapangan pekerjaan yang makin banyak gitulah. Kesimpulannya adalah pusat pertumbuhan menjadi penggerakan pembangunan wilayah, terbentuk karena faktor lokasi, sumber daya dan infrastruktur.
Teori lokasi membantu menjelaskan persebaran aktivitas ekonomi. Pusat pertumbuhan memberikan dampak positif maupun negatif. Nah, ada pertanyaan sedikit. Mengapa tidak semua wilayah dapat menjadi pusat pertumbuhan? Yuk, nah sini bisa Bu Hanpian, Bapak Ibu menjawab sesuai dengan pertanyaan, dan jawabannya ada di slide-slide ini ya. Apa dampak urbanisasi terhadap kota besar? Sebutkan contoh pusat pertumbuhan di daerahmu. Nah, Bapak Ibu semuanya diharapkan menjawab pertanyaan yang sudah diajukan ya melalui slide ini. Dituliskan saja langsung di kertas, lalu dituliskan nama, kelas berapa ya, dan dikirim ke WA saya. Baik, terima kasih telah menonton dan memperhatikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.